Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ini aku tuh mau masang poster untuk Ralin. Jadi ada poster perjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Itu tuh baru aku beliin tadi malamnya ya teman-teman, malam harinya. Dan ini mau aku pasang, tapi sebelumnya untuk poster yang lamanya ini mau aku copot-copotin dulu. Nah, untuk poster lama ini ada 3 poster nih ya, ada poster huruf sama poster angka gitu dan poster huruf hijaiyah. Jadi ini mau aku copot juga, sama tadi ada karya-karya Ralin gitu ya, dia gambar-gambar gitu, dia tempel-tempel juga di dinding. Nah itu tadi aku udah izin sama dia kalau itu mau dicopot, dia bilang nggak apa-apa, copot aja, karena aku bilang mau ganti sama yang poster baru ini, kalau nggak dicopot nggak cukup gitu. Jadi dia bilang nggak apa-apa, dicopot aja. Nah di sini udah aku copot tuh ya teman-teman untuk poster lamanya. Terus di sini aku cek dulu untuk posisi poster barunya, ternyata alhamdulillah kan ada 4 macam tuh ya untuk posternya ini. Jadi cukuplah sejajar 4 gitu ya di dinding, pas di depan meja belajarnya dia ini. Ralin ini kan udah mau SD ya teman-teman, cuman menghitung bulan aja, mungkin udah sekitar 1 bulanan lebih dikit aja dia bakalan udah masuk SD. Jadi makanya untuk poster lamanya ini aku ganti sama yang baru, sama poster kayak matematika gini ya, khusus matematika, kayak dasar-dasarnya dulu, kayak perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, supaya dia tahu dulu kan. Jadi makanya ini tuh ku ganti sama yang baru ini. Dan yang lama itu kan huruf-huruf, cuman huruf-huruf mengenal huruf gitu ya, sama mengenal angka. Nah alhamdulillah kalau menurut aku sih udah nggak perlu dianya, karena memang alhamdulillah juga udah tahu gitu ya yang mana angka-angka dan yang mana huruf-huruf. Dan alhamdulillah juga Ralin itu udah bisa baca gitu ya teman-teman, dan udah bisa mulai menulis juga gitu. Jadi aku pikir untuk poster huruf sama poster angka aku singkirin aja dan aku ganti sama poster baru. Terus juga ini untuk poster hijaiyahnya, huruf hijaiyah, ini aku nggak singkirin, aku mau tempel lagi ulang ya di bagian atasnya, karena menurut aku masih butuh dianya ya teman-teman untuk poster hijaiyah ini, karena memang dia belum bisa nulis huruf hijaiyah. Dan kalau untuk membaca kayak satu-satu tuh ya, huruf A yang mana, huruf B yang mana, huruf ta yang mana, nah itu alhamdulillah udah tahu, karena memang ngajinya udah mulai di akhir Iqra 1 gitu kan. Jadi kalau aku pikir untuk huruf hijaiyah ini masih perlu banget untuk Ralin, jadi ya udah ini tuh aku tempel ulang aja untuk huruf hijaiyahnya. Dan ini aku tempel agak ke atas aja ya teman-teman. Terus untuk posisi posternya emang sengaja pas di depan meja belajarnya dia kayak gini. Lanjut nih ya, di sini habis pasang poster-poster tadi, aku lanjut aja langsung ke dapur. Ini aku mau siapin open tangkring ya teman-teman. Nah di sini untuk open tangkringnya aku siapin dulu, aku taruh dulu di atas kompor ya, seperti biasa ya. Kalau udah ngeluarin bahan-bahan dan peralat-alatan seperti ini artinya mau bebikinan ya teman-teman. Jadi ini aku mau bebikinan lagi, tapi ini aku mau bebikinan bolu gula merah gitu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk barang-barang ya yang mau dipakai, yang mau diperluin, ini aku siap-siapkan dulu. Jadi kalau pas lagi udah mulai tuh ya, memulai untuk mengadon, aku nggak bingung-bingung lagi kekurangan peralatan apa gitu ya, karena udah aku siapin semua di depan. Nah ini untuk bahannya ada tepung terigu, margarin cair, telur,
gula merah, karena tadi aku bilang ya mau bikin bolu gula merah, jadi yang pastinya pakai gula merah. Terus tadi ada susu bubuk dan ada TBM, udah itu aja. Jadi ini tuh bahan-bahannya segini aja. Dan ini juga kalau untuk tepungnya aku pakai 180 gram gitu kalau nggak salah. Terus gula merahnya yang udah diiris-iris ya, ini tuh sekitar 200 gram. Tadi pakai 5 butir telur. Untuk susu cair bukan ya, susu bubuk itu aku pakai 1 sendok makan. Terus untuk TBM, opalet atau juga SP boleh dipakai tuh ya, yang mana aja. Tapi kali ini aku pakai TBM, itu 1 sendok teh. Aku kasih sejumput garam tuh ya, tadi sedikit. Udah deh, tinggal ini tuh yang di mixer duluan seperti biasa ya teman-teman, kayak bolu pada umumnya juga. Gula, pengembang kuenya sama si telur ini duluan di mixer sampai dia putih berjejak gitu, mengembang gitu ya. Oh ya, kelupaan tuh ya, tadi aku ada masukin bubuk vanili juga, 1 kotakan kecil gitu aku masukin pas di saat mau nge-mixer si pertelorannya ini. Nah ini tuh sempat sebel aku tuh ya teman-teman, kayaknya ini tuh antara dua sih ya, antara telurnya nggak bagus sama gula merahnya nih yang nggak bagus. Karena aku udah mixer lama banget, sekitar 25 menitan, tapi ini untuk adonannya nggak mau ngembang, dia itu berbusa tapi nggak ngembang dan nggak mau mengental. Itu tadi bisa dilihat ya, pas diangkat-angkat itu tuh cair banget untuk adonannya ini, tapi dia tetap berbusa gitu loh teman-teman. Itu tuh udah 20 menitan gitu, 25 menitan aku mixer tapi nggak mau juga mengembang berjejak. Jadi ya udahlah ya, ini tuh kayaknya salahnya antara dua, antara telurnya yang udah kelamaan gitu. Jadi tadi kan telurnya itu pas dipecahin dia rada-rada cair gitu ya teman-teman, dan kuningnya juga 3 kuning telurnya itu pecah langsung gitu kan. Jadi kayaknya antara dua, antara telurnya atau gula merahnya yang nggak bagus. Biasanya tuh ya aku tuh punya langganan gula merah, gula aren asli gitu. Tapi tadi pas aku hubungin dianya, kebetulan tuh ya gula merahnya dia tuh habis gitu. Dan alhasil ya udah aku beli gula merah di warung sayur aja gitu kan. Dan yang ku tahu tuh ya, kalau gula merah di warung sayur itu dia nggak asli gula aren ya teman-teman. Itu tuh ada campuran lagi sama gula putih gitu kan. Jadi ya ini tuh kesalahannya antara dua, antara telurnya yang kelamaan di suhu ruang gitu kan aku simpan, atau gula merahnya yang kualitasnya emang nggak bagus dibuat kue seperti ini. Jadi nggak apa-apa, ini aku lanjutin aja, nggak usah dibuang karena nanti mubazir ya teman-teman. Tetap aku lanjutin untuk bakarnya ya, untuk si bolunya. Jadi tadi udah selesai untuk telurnya tadi berbusa, walaupun nggak mengembang sesuai dengan keinginan. Langsung aku masukin tadi untuk tepung sama susu bubuknya, dan itu tadi langsung aku campur-campur. Setelah itu terakhir baru aku masukin margarin cairnya juga, dan diaduk sampai rata aja. Itu tadi ya teman-teman, aku aduk juga, tetap tahapannya tetap ya ini aku pakai supaya nggak yang gagal-gagal banget gitu kan, karena masih ada harapan siapa tahu tetap mau enak gitu, walaupun nanti dimasak nggak mengembang dengan bagus, tapi ya paling tidak rasanya nggak hancur banget gitu kan. Jadi makanya tetap tahapannya tetap aku sesuaikan gitu ya, untuk mencampur tepung sama si margarin tadi. Nah di sini karena udah siap nih ya adonannya, dan tadi juga ovennya udah aku panasin duluan. Jadi ya udah di sini untuk adonan aku masukin aja ke loyang yang tadi aku baluri dengan mentega dan tepung sedikit. Sebenarnya aku tuh punya tuh ya kertas baking gitu ya teman-teman, yang untuk alas kue pas di saat memasak kayak gini, kayak bolu, brownies dan lain sebagainya. Cuman berhubung kertas bakingnya itu segi 4, yang aku pakai ini bulat dan ukurannya agak lumayan gede tuh ya, 22 kali berapa sentimeter itu, 22 kali 7 cm gitu ya teman-teman. Jadi agak ini ya, agak susah gitu ngepaskannya. Jadi ya udah aku nggak pakai gitu ya untuk plastik alasnya itu. Cuman aku olesin aja sama margarin dan langsung aku taburin tepung aja gitu. Karena kebetulan kalau untuk loyang yang segi 4 aku tuh nggak punya gitu yang agak gedean, adanya yang loyang ukuran untuk brownies gitu loh, yang
segi panjang gitu aja kan. Jadi ya udahlah pakai kayak gini aja gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku masukin tuh ya untuk adonannya tadi ke dalam ovennya, dan ya udah ditinggal aja, ditunggu aja sampai nanti dia mateng gitu kan. Nah di sini selagi nunggu nih ya si kuenya itu bolunya mateng, ini aku lanjut beberes aja ya teman-teman. Pokoknya memanfaatkan waktu supaya selesai gitu ya. Begitu kuenya mateng, kerjaan yang lain juga udah selesai gitu kan, tinggal santai aja deh. Nah ini aku mau beres-beres dulu peralatan-peralatan yang kotor-kotor, aku singkirin dari meja makan, dan kayak soket sama alat mixer juga aku singkirin, aku kembaliin semuanya ke tempatnya masing-masing. Terus untuk meja makannya ini aku lap-lap juga tadi karena takutnya nanti semut gitu ya. Ini tuh juga ya di tempat aku nih untuk semut itu rada-rada bandel ya teman-teman. Padahal meja makan aku ini udah aku kasih portal tuh ya di kaki-kaki meja menggunakan kapur ajaib gitu loh teman-teman. Kapur bagus gitu kan yang anti semut, anti kecoa. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh ya, semut-semut tuh tetap aja kadang ada beberapa gitu naik ke atas meja. Entah dia tuh nggak mempankah menggunakan kapur ajaib itu atau gimana, nggak ngerti. Jadi makanya buru-buru aja tuh dibersihin langsung untuk si meja makannya. Nah setelah selesai beres-beres untuk di meja makan tadi, dan itu tadi juga aku sebenarnya ada nyapu sih ya, cuman nggak aku videoin ya teman-teman karena nyapunya sat-set aja juga. Terus lanjut deh ini tuh untuk mencuci piring-piring kotor dan juga alat-alat yang tadi dipakai untuk ngadon si bolu gula merahnya. Nah ini tuh kalau lagi nyuci-nyuci bekas-bekas buat adonan gini ya teman-teman nih, yang ada margarinnya gini, ini tuh harus banyak-banyak make sabun cair ya, karena kalau menurut aku kadang itu sabun cairnya itu kalah gitu sama si lemak-lemak dari margarin gini kan. Jadi makanya ini tuh nyucinya juga harus kayak masih berulang-ulang pas lagi ngegosok menggunakan sabun, karena suka masih lengket gitu ya untuk lemak-lemak margarinnya itu. Nah ini alhamdulillah udah selesai nih ya untuk cucian piringnya, dan kayak biasa juga ini tuh sinknya dilap-lap lagi, dicuci-cuci lagi supaya keset tuh ya untuk area sinknya. Dan ini singkat cerita nih ya teman-teman, untuk bolunya ini udah mateng. Ini tuh sekitar memakan waktu kayak 30 menitan gitu deh ya kalau nggak salah ya teman-teman, karena aku gunain apinya yang kecil banget, takutnya gosong gitu kan. Nah ini langsung aja aku balik nih ya. Pas percobaan pertama ngebaliknya ternyata lengket tuh ya teman-teman di pinggirnya. Jadi aku sisiri dengan pisau dulu dan baru deh aku coba lagi, dan akhirnya mau lepas nih untuk si bolunya. Nah bisa dilihat tuh ya untuk bolunya nggak tinggi ya teman-teman, nggak ngembang tinggi gitu. Nggak apa-apa lah, tapi ini tuh juga nggak yang buruk-buruk banget lah ini tuh untuk penampilan dari bolunya. Setelah aku nunggu tuh ya agak hangat-hangat nih untuk bolunya, baru ini aku mulai potong karena aku mau ngeliat tekstur dalam bolunya itu seperti apa. Dan setelah aku potong gitu ya teman-teman, aku lihat untuk tekstur bolunya ternyata dianya itu nggak yang bantet-bantet banget gitu ya, nggak yang bantet keras gitu, masih empuk, masih lembut juga, cuman bedanya dia nggak ngembang 2 kali lipat aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk rasa juga alhamdulillah ini tuh enak banget lah ya, walaupun penampakannya nggak sesuai dengan harapan. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu untuk kegiatan dan aktivitas aku di video sederhana aku kali ini. Buat teman-teman juga yang sudah menonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga ya video sederhana aku kali ini dan yang kemarin-kemarin juga bisa menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya walaupun sedikit. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.